Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, nikmat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Dan tak lupa pula sholawat dan salam semoga kita tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW yang telah mengangkis kita dari jurang kegelapan menuju alam yang terang benderang ini, yakni dengan adanya agama Islam. Sebelumnya saya mohon maaf Bu mengganggu waktunya. Saya di sini ingin menyelesaikan tugas mata kuliah fikih di kampus UNHS Jember. Saya Siti Muhammadul Rafiqoh dari Prodi Tadris Matematika. Di sini saya akan membahas tentang bab tayamum. Apakah Ibu pernah mendengar tentang bab tayamum sebelumnya? Belum 14, nggak pernah. Di sini saya ingin membahas tentang tayamum. Nah, apa itu tayamum? Nah, tayamum itu secara bahasa itu artinya al-qasdu. Nah, al-qasdu, apa artinya al-qasdu? Itu al-qasdu dalam bahasa Arab yang artinya itu bermaksud atau bertujuan atau memilih. Nah, sedangkan dalam istilah ataupun syariat itu tayamum itu tata cara bersuci dari hadas dengan cara mengusap wajah dan tangan dengan menggunakan so'id yang bersih. Nah, so'id yang bersih itu adalah debu yang bersih. Jadi dapat disimpulkan bahwa tayamum itu sendiri adalah bersuci sebagai pengganti dari wudu atau mandi wajib. Nah, yang tadinya itu seharusnya menggunakan air, karena tidak ada air, maka sebagai penggantinya itu tayamum dengan menggunakan tanah yang suci. Nah, jadi tayamum itu mengusap tanah atau debu yang suci ke muka dan kedua tangan dengan beberapa syarat. Nah, tayamum itu yang seperti saya jelaskan tadi itu pengganti dari wudu. Jadi semisal tidak ada air, sebagai penggantinya itu dengan tayamum. Nah, kemudian Allah berfirman itu dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Sallallahu alaihi. Nah, yang artinya itu jikalau kita dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan ataupun seseorang di antara kita itu baru saja membuang hajat atau menggauli suatu wanita, kemudian kalian itu tidak menggunakan air, maka kalian lakukanlah tayamum itu dengan tanah yang baik, yaitu dengan cara seperti yang saya jelaskan tadi, dengan mengusap wajah kalian dan tangan kalian itu dari tanah yang bersih. Jadi ketika kita dalam keadaan sakit maupun perjalanan membuang hajat atau menggauli suatu wanita, pas waktu itu tidak ada air, maka sebagai gantinya itu bertayamum. Nah, ada beberapa sebab-sebab tayamum, yaitu yang pertama itu karena sakit, Bu. Jadi kita ada sesuatu yaitu sakit, jika kita menyentuh air itu semakin parah. Jadi misal kita ada luka itu ketika kita itu lukanya kita menyentuh air, jadi semisal semakin menyentuh air lukanya itu semakin lama untuk sembuh, maka itu boleh bertayamum. Tapi dengan syarat lukanya itu benar-benar tidak boleh menyentuh air. Kalau semisal itu masih bisa menyentuh air, maka tidak boleh bertayamum. Nah, gimana caranya kalau semisal itu ada luka, apakah tanah itu masih menyentuh luka, kan nanti akan berakibat makin bahaya ke lukanya gitu. Jadi bisa menggunakan perban.
Kemudian yang kedua itu karena dalam perjalanan. Nah, semisal kita dalam perjalanan itu tidak menemukan air, maka kita boleh menggunakan tayamum, tapi dengan syarat benar-benar tidak ada air. Kemudian sebab yang ketiga itu karena tidak ada air. Syarat sah tayamum. Jadi apa saja syarat sahnya tayamum itu apa saja? Yaitu yang pertama itu adanya udzur, sebab bepergian dan karena sakit, sama seperti sebab tayamum yang tadi. Kemudian yang kedua itu telah masuk waktunya sholat. Nah, semisal kita itu udah masuk waktunya sholat, tapi pada waktu itu tidak ada air, maka boleh untuk tayamum. Semisal kita bepergian dari daerah A ke daerah B, masuk waktunya sholat, di daerah B itu ada air, tapi di daerah A itu tidak ada air. Maka yang mana? Apa harus menjamak sholat atau kita bertayamum terlebih dahulu? Maka tetap kita memilih tayamum. Baru ketika sampai di daerah ke B itu sholat biasa. Jadi, kemudian yang ketiga itu mencari air terlebih dahulu. Jadi kita usahakan dulu mencari air. Kalau masih ada air itu tidak boleh bertayamum. Kemudian yang keempat itu terhalangnya memakai air, seperti yang saya jelaskan tadi, karena sakit, itu boleh bertayamum. Kemudian yang kelima itu memakai tanah atau debu yang suci. Nah, apakah bertayamum itu harus menggunakan tanah yang 1 ember? Enggak. Kan di dinding itu kan ada debu ya Bu, tapi kita tidak melihatnya, jadi kita boleh menggunakannya itu. Iya seperti itu. Apa saja? Nah, lanjut ke rukun tayamum. Apa saja rukun-rukun tayamum? Itu yang pertama, tidak lain lagi adalah niat. Jadi setiap kita melakukan suatu pekerjaan pasti kan ada niat di hati kita. Jadi yang pertama itu niat. Nah, bagaimana niatnya untuk bertayamum? Yaitu nawaitu tayammuma listibahati fardhis sholati lillahi ta'ala. Nah, saya berniat untuk bertayamum untuk mengerjakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian itu yang kedua itu mengusap muka. Nah, bagaimana caranya mengusap muka? Apa langsung usap semua itu ke muka? Itu ada caranya juga Bu. Ada yang dari bawah ke atas. Ada yang dari atas itu ke bawah. Tapi tetap harus satu wajah itu kena semua. Tapi bedanya itu cuma minusnya menggunakan debu. Kemudian yang ketiga itu mengusap 2 tangan. Nah, cara pengusapannya itu gini. Terus jalan sampai ke siku, habis itu balik lagi. Tangannya itu tetap ini harus kena semua, sebagaimana syarat-syaratnya sahnya sholat. Jadi tangan itu harus kena semua sampai siku. Gitu. Kemudian tangan selanjutnya sama halnya seperti yang ini. Tapi enggak satu kali. Satu kali. Kemudian yang kemudian yang keempat itu tertib. Apa itu tertib? Itu apa? Terurut. Jadi tidak boleh acak-acakan. Ya pokoknya kayak wong duduk ngene iki. Coba tawamu. Kemudian lanjut sunnah-sunnah ketika melaksanakan sholat tayamum. Nah, apa saja sunnahnya kita dalam melaksanakan tayamum itu? Nah, yang pertama itu membaca basmalah. Nah, ketika kita menghendakkan tangannya kita ke debu, itu membaca basmalah terlebih dahulu. Kemudian yang kedua itu menyapu wajah dari bagian atas. Nah, boleh kita menggunakan di bawah, tapi sunnahnya itu menggunakan dari atas. Lanjut ke yang nomor 3 itu mendahulukan menyapu tangan yang kanan, sama seperti wudhu juga dari tangan yang kanan. Kemudian yang keempat itu menyedikitkan atau menepiskan debu dengan cara ditiup atau dikibaskan terlebih dahulu sebelum diusap. Nah, ketika kita meletakkan tangan kita ke debu itu kan banyak debu ya Bu. Jadi biar tidak mustakmal semua, jadi dikibaskan. Apa itu mustakmal? Biasanya air yang digunakan ketika kita wudhu itu tidak boleh dibuat bersuci lagi kan, sama seperti debunya. Ketika kita debunya itu nyampe ke tangan, itu tidak boleh digunakan lagi, kita harus meletakkan tangan lagi ke debunya. Jadi untuk sedikit debu itu dengan cara menepiskan debu atau ditiup debunya terlebih dahulu. Kemudian yang nomor 5 itu merenggangkan jari-jari ketika menepuk atau menyentuh telapak tangan.
Jadi ketika kita meletakkan ke debunya itu, tangannya kita itu tidak boleh gini. Tidak boleh gini, harus direnggangkan. Itu sunnahnya. Kemudian yang keenam itu tidak melepaskan tangan dari anggota tayamum sebelum sempurnanya pengusapan. Seperti yang tadi, tangan tiba-tiba sampai pergelangan itu dilepas. Jadi kan debunya udah mustakmal, tidak boleh digunakan lagi. Nah, jadi itu tidak boleh, Bu. Jadi harus sampai ke siku-siku, sampai pengusapannya itu selesai. Sama juga ketika muka. Kemudian yang ketujuh itu menghadap kiblat. Kemudian yang keempat itu membaca doa sebagaimana yang dibaca setelah wudhu. Sama halnya seperti wudhu. Karena ini tayamum adalah pengganti dari wudhu, maka semuanya itu sama. Tapi bedanya itu di debu. Kemudian lanjut hal-hal yang membatalkan tayamum. Nah, apa saja hal-hal yang membatalkan tayamum? Yang pertama itu semua hal yang membatalkan wudhu itu membatalkan kepada tayamum juga. Jadi semua yang membatalkan kepada wudhu, karena ini juga tayamum pengganti dari wudhu, maka apa yang membatalkan dari wudhu itu juga membatalkan kepada tayamum juga. Kemudian yang kedua itu tidak ada air. Nah, lagi-lagi tidak ada air. Kalau masih ada air, itu tidak boleh, Bu. Semisal kita di suatu daerah, di hutan semisal, memang ada air, tapi di situ ada hewan buas. Nah, kita mau mengambil air itu, tapi nanti kan berakibat kayak kita dikejar oleh hewan buasnya gitu, kan berakibat ke kita juga. Jadi tidak boleh. Ya, buat minumnya hewannya. Kemudian yang ketiga itu murtad atau keluar dari agama Islam. Ya jelas, kalau udah keluar dari agama Islam, apapun itu batal apa yang dikerjakan. Nah, untuk tata cara tayamum itu kan paham ya, Bu, tadi yang muka, ya sudah Pas kaya cukup. wong wudhu. Sudah ini, terus ini, ngono. Iya. Untuk mungkin ada yang mau ditanyakan, Bu, terkait luka ataupun apa itu. Ya, jelas lu kan jenenge lek sing kena banyu gak olah, ya gak ya kena banyu, wudhu kena banyu. Kalau semisal lukanya itu, tapi kan gini, Bu. Semisal ada luka ya di sini segini, lukanya segini. Nah, ini kan termasuk tangan itu termasuk syarat syahnya wudhu. Jadi semisal di sini luka dan di pinggirnya luka, ini masih syarat syahnya wudhu sebenarnya. Jadi harus tetap terkena debu, tetap terkena air. Kalau masih bisa menggunakan air itu tetap. Karena darurat itu bisa menggunakan perban. Tapi tetap karena kita tidak boleh meninggalkan sholat karena kita luka tidak boleh menggunakan air terus kita tidak sholat, enggak. Jadi tetap sholat bagaimanapun itu. Ya, meskipun dalam perjalanan itu kan masih tetap. Ya kena banyu berarti seperti. Iya. Kan enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Penting mari wudhu. Lah iya mari wudhu ke dengan PKI. Yang penting terkena. Yang penting lukanya itu benar-benar tidak boleh dah, Bu. Kalau masih boleh itu tetap menggunakan air. Monggo no gak lukan nih nemen, kayak orang iso nek air. Nek tawamu gak oleh. Tayamum itu tergantung itunya, Bu. Iya. Konteksnya nanti lukanya itu seberapa gitu tuh. Kan enak air, tapi lukan ini gak itu kena air, makanya nemen. Kanggo tawamu tuh oleh. Oleh, asal benar-benar tidak boleh menggunakan air, kan nanti makin parah, makin lama sembuhnya nanti itu boleh. Mari lo sakit, gak iso wudhu, gak iso tangi. Karo babu ngono ke, tawamu oleh. Indo itu, Bu. Bahasa Indo. Indonesia. Kalau sakit, Iya. kan kalau rumah sakit itu sakit kan diimpus, nggak boleh kena air. Tayamu boleh. Boleh. Oleh mak teh. Sholat itu kan wajib, Bu, perintahnya. Ya karo nganu Jadi, ngene mak teh. sebenarnya meskipun mau gimana pun kita itu harus wajib sholatnya. Kemarin memang di kelas itu dipertanyakan ketika kita sudah
proses pencabutan nyawa apakah itu tetap wajib sholat? Ya tetap wajib sholat. Jadi ya Masih ada nyawanya ya sholat. tapi kalau memang ini kan apa ya, karena udah nyawanya di ujung ya mau tapi kalau bertanya apakah itu masih tetap wajib sholat, ya wajib karena itu memang perintah. Kemarin juga ditanyakan. Oh, gak ada peduli, gak iso, gak ada ya. Iya, gak ada yang bisa. Awalnya Gak itu sempet, gak bisa. awalnya itu banyak kan rakaatnya sholat, tapi karena Nabi itu ingin meringankan umatnya, jadi sampai ini cuma berapa rakaat. Makanya si Dino. Mungkin mau ditanyakan lagi Bu, ada yang mau ditanyakan terkait ketika bepergian. Iya, jadi ini di rumah motor lah. Ya, tapi harus jauh Bu. Kalau memang cuma dekat kan untuk daerah sekarang kan masih banyak masjid. Jadi untuk masjid ya masjid. Adanya paksa gak iso ya. wali songo wali limo perjalanan. Lah nek masjid iso mandek-mandek, lek enek ya tanya salat di. Ning di rumah masjid, di rumah masjid terus mobil kuwi mau. iya. Penting atine niat. Pasti mami karo Pak Yai ini kuwi terusan langsung. Tapi itu Bu, nggak semuanya itu harus karena kita dalam perjalanan pas tayamum tidak ada air, nggak. Karena sekarang kan masih ada air ya. Jadi mungkin itu dengan menggunakan cara jama' atau qasar. Menyatukan sholat tuh. Jadi semisal sekarang zuhur, bisa asalnya ditaruh di zuhur. Sholat dua. Dipotong. Bisa dikosor, di jama itu. Enggak semuanya itu, intinya syaratnya dari tayamum itu tidak ada air. Jadi untuk hal bepergian itu kan termasuk safar ya, itu bisa pakai jamak sama kosoran. Iya. Aku jadi kotok. Kene ngarani kodok. Kan ini dikotok. Ya di kodok itu kan diganti Bu. Iya lah, iya kan double ngono ya. Lali ya. Gua asar karo magrib. Asal dhisik. Lah iya, kan dikotok. Magrib anu luhur lek asar gak iso ya asar Asal dhisik terus luhur. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Bu terkait tayamum. Kak ya wis. Wis. Pokoknya intinya pokoknya kudune ya salat ngono ae wis. Gak ada kata tidak, gak ada kata sibuk. Iya. Iya. Ya. Kudu iso. Sipul wis kadung ning alas. Loh, kan awakmu boleh. Jangan buru kok. Loh boleh. Iya. Tuh. Le, Di hutan. kalau memang tidak ada air, Lah iya, boleh Pak. Ayo wis dah ngomong. Boleh orang buru kok ya gak sembayang. Boleh tawamu. Kapan gak pakai Tapi baju boleh. tayamum kalau sholatnya itu kan wudu itu terserah Bu pakai. Iya, maksudnya kan jenis kain lek ning hutan kan gak kumpul. Iya, tapi bajunya itu loh. Iya, Bajunya harus mati, betul. kalau kainnya Itu pakai les kadung keringetan oke kan lagi nek banyu kan gak iso adus. Mandine kan jelasnya balik. Intinya wes itu dah Bu. Itu kodok. Intinya dikodok kok balik. balik. Intinya sholatnya tidak boleh ditinggal. Iya, gak boleh ditinggal. Kan jam 3 pulang. Ya. Pulang mandi, sholat 2 kali. Ya wis mulai wis. Cukup dan Bu. Ya. Ya, cukup itu yang bisa saya sampaikan. Ilmu itu yang saya pelajari itu cuma mengenai tayamum itu cuma itu Ibu. Selebihnya saya masih belajar. Mohon maaf jika masih ada yang kurang dari saya. Terima kasih atas waktunya, bantuannya. Saya menyelesaikan tugas ini. Mungkin kalau tidak ada sampean ini semua saya gak bakal selesai. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Aku tapi mari ceramah nggak ta? Kapan nih drama? Mana kon Probolinggo. Jadi kene kan kudu tenan. Probolinggo ono kuwi ngene iki yo.